Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Goa Talo. Nah, di sini kami terdiri dari atas 4 anggota kelompok. Yang pertama, Fitri Oktaviani, lalu ada saya, Frisya Amanda Putri, kemudian ada Muhammad Sandi Yusuf, dan yang terakhir ada Najwa Puspita Ayu. Di sini ada beberapa agenda materi yang akan kelompok kami paparkan, yaitu yang pertama ada apa itu Kerajaan Goa Talo dan letak geografis, yang kedua nama raja di Kerajaan Goa Talo, yang ketiga kejayaan dan kemundurannya, yang keempat warisannya. Apa itu Goa Talo? Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo yaitu kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Manatre Karaeng Tumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Letak geografis Kerajaan Islam Goa Talo. Kerajaan Islam Goa Talo terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi Selatan. Lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Goa Talo ini berada di Sombaupu, Makassar. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang menempati wilayah ujung selatan dari pesisir barat Sulawesi. Dan karena letaknya strategis secara geografis, maka wilayah Makassar menjadi jalur pelayaran perdagangan Nusantara para pedagang Islam tersebut, yang akhirnya berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Masa kejayaan. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Goa Talo ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk Ayam Jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Goa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Masa kemunduran. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari satuan kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada nama-nama raja kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Daeng Manatre Karaeng Tumaparisi Kalona, yaitu 1546 Masehi. Yang kedua ada Iman Riwa Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga 1546 sampai 1565 Masehi. Lalu yang selanjutnya Sultan Alauddin I 1593 sampai 1639 Masehi. Selanjutnya Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669.
lalu ada Sultan Abdul Rauf 1778 sampai 1810 Masehi, lalu selanjutnya Sultan Muhammad Zainal Abidin 1825 sampai 1826 Masehi, lalu selanjutnya Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin 1906 sampai 1946 Masehi, selanjutnya ada Sultan Muhammad Abdul Qadir Al-Dudin 1956 sampai 1978 Masehi, selanjutnya Sultan Alauddin II 2011 sampai 2020, dan yang sekarang ada Andi Komala Andi Ijo yaitu 2020 hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada peninggalan Goa Talo. Yang pertama ada Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa sendiri ini merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Yang kedua ada Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sunggu Minasa. Dan yang ketiga ada Masjid Katangka. Masjid Katangka ini sendiri atau saat ini disebut dengan Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Selanjutnya yang keempat ada Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus juga perdagangan. Dan yang terakhir ada Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda.